Kak Masta berjudul Hubungan dengan Orang Tua. Ketika aku berumur 14 tahun, ayahku tidak tahu apa-apa tentang aku. Tapi ketika aku sudah berumur 21 tahun, betapa banyak dia belajar tentang aku. Itu ungkapan seorang penulis novel terkenal, Mark Twain, mengenang masa remajanya. Itu adalah gambaran ucapan seorang remaja yang mengatakan bahwasanya orang tuanya itu cenderung yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya, ketinggalan zaman. Dia menganggap orang tuanya hanya tahu melarang, menyuruh, dan menasihati, sehingga ada tembok pemisah antara dia dengan orang tuanya. Dia akan mengatakan, saya tidak mengurusi urusan kalian, oleh karena itu jangan urusi urusanku. Mungkin kadang-kadang kalian punya perasaan seperti itu, adik-adik. Kalian kurang senang kalau orang tuamu terlalu banyak mengatur. Kamu ingin bebas, kamu ingin punya pandangan sendiri, kamu ingin punya pendapat sendiri. Oleh karena itu kamu kurang senang dengan otoritas, yaitu kekuasaan yang mengaturmu. Bagimu otoritas itu adalah mengurangi atau menghambat, penghalang kebebasanmu bergerak. Ada banyak otoritas memang. Otoritas pemerintah, gereja, polisi, guru. Tapi otoritas yang terbesar adalah dari orang tua. Dan kamu ingin lepas dari otoritas itu. Keinginanmu itu malah menimbulkan kejengkelan, bukan saja dari pihakmu, tapi juga dari pihak orang tuamu. Kamu menganggap orang tuamu selalu mau berkuasa dan mengatur hidupmu. Sebaliknya orang tuamu menganggap kamu itu tidak bisa diatur. Dan ngeyel, keras kepala. Adik-adik, sebetulnya kejengkelan itu bisa diatasi kalau kedua belah pihak bisa saling memahami pikiran masing-masing. Orang tua memahami bahwasanya keinginan untuk bebas dan berdiri sendiri adalah bagian dari pertumbuhan. Dan orang tuamu memberikan kesempatan kepadamu untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan dan mendengarkan apa pikiranmu. Tapi di pihak lain kamu juga harus tahu bahwasanya apa yang kamu keluarkan dari pikiranmu sebagai pendapatmu itu adalah belum mempunyai analisa yang luas karena kamu belum banyak pengalaman. Oleh sebab itu, pikiranmu harus diimbangi dengan pikiran dari orang tuamu. Seringkali kejengkelan itu berasal dari hal yang terkecil ya adik-adik. Kamu tidak suka diatur mengenai urusan kebersihan kamarmu. Nah, sebelum kamu diatur untuk itu, bersihkanlah kamarmu terlebih dahulu. Sehingga tidak ada kan kejengkelan di antara kalian. Ketegangan antara orang tua juga bisa diminimalis apabila kamu bersifat terbuka kepada orang tuamu. Kadang-kadang kamu lebih suka bercakap-cakap dengan temanmu kan daripada dengan orang tuamu. Kamu merasa orang tuamu susah diajak untuk berbicara atau malah untuk ngobrol, bercanda. Padahal sebenarnya banyak orang tua sangat merindukan untuk berbicara kepada anak-anaknya. Sebagai remaja kamu mungkin punya rasa humor, tapi kamu sungkan kepada orang tuamu. Cobalah dekati orang tuamu dengan lebih santai, sehingga hubungan kamu juga akan lebih baik. Bukan berarti kebebasanmu berkurang. Bukan berarti bicara seperlunya saja. Berguraulah dengan orang tuamu. Jadikan mereka kawanmu. Berkawan dengan orang tua? Iya. Alkitab memang mengatakan kita harus menghormati orang tua. Bukan berarti menghormati itu kita mengunduk-unduk adik-adik. Tetapi artinya kita menghormati orang tua kita sebagai orang yang penuh dengan kewibawaan, menghargai mereka dengan sungguh-sungguh. Ada banyak cara untuk mengakui dan menghargai kewibawaan orang tua. Kita mengakui bahwa mereka ditugaskan Tuhan untuk mendidik kita, mendidik kamu, memahami aspirasi mereka, mau melihat motivasi positif mereka sehingga mereka itu banyak sekali memberikan nasihat kepada kamu. Dan memaklumi kesalahan mereka karena orang tua juga bisa salah loh adik-adik. Mengakui keunggulan mereka sekalipun pendidikan mereka itu di bawah pendidikanmu. Dan mengakui bahwasanya mereka juga sudah memiliki banyak pengalaman. Pendeknya, menghargai usaha mereka untuk menghantar kamu ke gerbang kedewasaan. Adik-adik, hubunganmu dengan orang tua tidak usah menjadi tegang. Hubunganmu itu bisa menjadi menyenangkan, asalkan batu yang ada pada kamu itu bisa membuat jadi jembatan, bukan sebagai tembok. Demikian renungan Kak Masta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat orang tua yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk bisa
membina hubungan dengan baik kepada semua orang tua kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.